Baik, ikhwah, kita mulai. Monggo bisa bagi yang tidak berhalangan untuk menyalakan kameranya ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalin salih وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para ikhwah sekalian, para mahasiswa Ma'had Habrul Ummah yang Allah muliakan, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita bisa kembali berjumpa setiap Rabu pagi ya, dan kita masih membahas pembahasan fikih puasa, dan ini pertemuan yang kedua. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para ikhwah sekalian, tulab wa talibat, azani Allah wa iyyakum, kita langsung membahas pembatal yang ketujuh ya, pembatal yang ketujuh dari pembatal-pembatal puasa, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh. Dikatakan di situ qala asy-syarih rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Dan pembatal yang berikutnya adalah al-haidu wan nifasu wal junudu war riddah. Famata tara'a syai'un minha fi athna'i shaum abqalahu. Yaitu haid, nifas, junun, dan murtad. Termasuk di situ al-wiladah. Ya, al-haidu wan nifas wal wiladah, kemudian wal junun dan murtad. Famata tara'a syai'un minha fi athna'is shaum walau lahdzah. Kalau terjadi empat hal itu bagi orang yang berpuasa meskipun dalam waktu yang sangat singkat, maka membatalkan puasa. Ada wanita puasa, kemudian menjelang berbuka dia haid. Misalnya jam 5 dia haid, atau jam setengah 6 dia haid. Meskipun haidnya cuma 5 menit misalnya. Ya. Sebentar keluar darah, maka puasanya batal. Ada orang berpuasa kemudian dia gila. Gila meskipun cuman sebentar. Luhaidhah, bahkan dikatakan luhaidhah dalam Sofwatul Zubat itu. Gila sebentar, maka dia batal puasanya. Begitu pula orang yang murtad wal'iyadu billah, meninggalkan Islam meskipun sejenak, lalu kembali ke Islam, maka puasanya batal. Lalu bagaimana dengan orang yang tidur dan orang yang pingsan? Al-naum wal-ighma. Di sini ada 3 mustalahat ya. Ada 3 mustalahat. Pertama ada tidur. Nah, kalau orang tidur, meskipun dia tidur sepanjang hari, tidur sebelum subuh sampai ya misalnya dia habis sahur langsung tidur lagi, dan bangunnya baru nanti azan maghrib, maka puasanya dihitung sah. Ya, dihitung sah. Lalu kalau orang yang gila,
Maka kalau terjadi gila dalam saat berpuasa meskipun sebentar, walau lahdzah, maka puasanya batal. Lalu bagaimana dengan orang ighma? Ya, orang ighma, pingsan, atau dalam buku terjemahan disebutkan juga epilepsi begitu. Orang yang pingsan, ini ulama merinci. Kalau dia pingsan menghabiskan seluruh hari, dia pingsan, habis sahur pingsan, sebelum subuh pingsan, dan baru bangun ba'dal maghrib, maka puasanya tidak sah, batal. Lalu kalau orangnya itu pingsan dan sempat bangun sejenak, ya pingsan, kemudian dia sempat sadar siuman sejenak, maka puasanya itu sah. Meskipun nanti dia pingsan lagi, bangun misalnya 10 menit atau 5 menit, sadar dia, lalu pingsan lagi sampai azan maghrib, maka puasanya dihitung sah. Jadi dia diberi hukum wasat, diberi hukum tengah-tengah bagi orang yang ighma ini. Tadi pertanyaan Mas Edi, kalau orang ayan bagaimana? Ayan itu masuk gila atau tidak? Ayan itu akalnya hilang apa tidak? Wallahu alam ya. Kalau tadi saya katakan di sebagian buku terjemahan itu mengatakan ighma itu bisa juga seperti epilepsi. Kalau ayan, kalau dia kategorinya seperti orang gila ya maka famata tara syai'un minha walau lahdzatan batala shaum. Tapi kalau dia dikatakan kategorinya masuk ighma ya dan apa namanya? Kayaknya lebih dekat ke kondisi ighma ya, bukan ke kondisi gila. Maka seperti ini puasanya kayak tadi, kalau dia bangun sejenak tidak menghabiskan sepanjang hari, maka puasanya dihitung sah. Allahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'. Hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa ada 3. Kenapa cuma 3? Karena ini buku untuk pemula, ya. Dan kalau kita baca di kitab-kitab yang lebih tebal seperti Fathul Mu'in, Al-Imta' dan yang lainnya itu cukup banyak disebutkan sunnah-sunnah dalam berpuasa. Taib, sunnah yang pertama adalah ta'jilul fitri. In tahaqqaqas shaimu ghurubasy syams. Nah, kita fokus ke kalimat in tahaqqaqa ini. Menyegerakan berbuka, ya, menyegerakan berbuka. Hadisnya apa? Hadisnya kan jelas ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra. Rawahul Bukhari wa Muslim. Menyegerakan berbuka ini bagi orang yang yakin matahari sudah terbenam. Bi jami'i kursiha. Maka dia disunahkan menyegerakan berbuka. Tapi bagaimana kalau orang yang yasyuk atau tawahum? Dia ragu-ragu, ini sudah terbenam atau belum? Maka apa hukumnya bagi dia berbuka? Haram, yahrum. Kenapa? Karena al-aslu baqaun nahar. Hukum asalnya masih siang. Karena itu yang yakin tadi kan? Yang yakin adalah belum maghrib. Dan dia ragu sudah masuk maghrib atau belum. Idzan al-aslu baqaun nahar. Wa yahrumu alaihi al-iftar. Haram bagi dia berbuka. Kalau dia berbuka dan ternyata benar belum masuk waktu maghrib, dia berdosa dan wajib qada. Kemudian bagaimana kalau dhanna? Dhanna bijtihadin. Dia ijtihad dulu. Setelah ijtihad, kira-kira ini udah buka atau belum ya? Dengan ijtihad. Setelah dia berijtihad, ghalaba ala dhannihi anna syamsa qad gharabat. Nah, dia kemungkinan besar zon, oh, matahari sudah
terbenam atau waktu maghrib sudah tiba. Maka kalau begitu apa hukum bagi dia berbuka? Mubah, yajuz. Ya, boleh bagi dia untuk berbuka. Dan kalau ternyata faktanya belum masuk waktu maghrib dan dia sudah berbuka, maka wajib qadha wa laisa alaihi ithmun, tidak ada dia dosa. Maka kalau orang yang sudah yakin bagi dia, sudah masuk waktu berbuka, baru disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Sedangkan orang yang syak atau ragu-ragu, haram. Sedangkan orang yang sudah walabatuz dzan, masuk berbuka dengan ijtihad, maka itu boleh. Begitu juga termasuk yang sama dengan syak adalah yang dia itu mengira sudah masuk waktu dhanna, sudah masuk waktu maghrib tapi biduni ijtihad. Ya, biduni ijtihad. Itu masuk ke kategori syak tadi. Maka dikatakan fa in syakka fala yu'ajjilul fitrah. Nah, ini fa in syakka. Maka tidak boleh dia menyegerakan berbuka. Haram bagi dia. Dan disunahkan dia berbuka dengan tamar. Nah, ini sebelum tamar rutab dulu kan ya. Yuftir ala tamrin wa illa fama. Ya, rutab dulu dan disunahkan jumlahnya ganjil. Kemudian kalau tidak ada rutab baru ke tamar. Kalau nggak ada tamar baru ke air. Airnya pun air apa dulu? Air biasa apa air zam-zam dulu? Air zam-zam dulu, baru air biasa. Kalau nggak ada air pakai apa? Kalau nggak ada air itu dalam Fathul Mu'in dijelaskan hulwu. Ya, hulwu. Hulwu itu ya kayak jeruk, kismis, ya anggur. Hulwu. Kalau nggak ada hulwu baru hulwa atau halwa. Itu manisan yang sinai seperti coklat, permen. Taib ya. Gorengan masuk berapa gorengan? Nomor berapa gorengan? Gorengan masuk berapa? Gorengan kalau bagi orang Jawa ya, gorengan masuk nomor 1 ya. Buka puasa nggak ada gorengan tuh nggak afdol. Berdampingan dengan kurma. Kurma dengan gorengan. Jahit. Kemudian yang kedua, ta'khir as-suhur. Bidham, as-suhur. Ma lam yaqa' fi syakkin fala yu'akhkhar. Nah, dia mengakhirkan sahur. Ya, kalau tadi berbuka itu menyegerakan, kalau sahur diakhirkan. Kapan masuk waktu sahur? Sahur itu masuk waktunya ba'dan nisfil lail. Setelah berlalu setengah malam. Maka disitulah masuk waktu sahur. Mafhum mukhalafahnya, kalau dia sahurnya jam 10, niat sahur jam 10, atau ba'da tarawih langsung niat sahur, maka dia tidak mendapatkan aslus sunnah. Tidak mendapatkan apa? Aslus sunnah, kesunahan makan sahur. Ya, karena sahur di sini waktunya mulai ba'da nisfi tsani. Ya, ba'da nisfi tsani minal lail. Dan disunahkan mengakhirkan selama tidak ragu kalau apa terbitnya fajar, malam yaqa fi syakkin bitulu'il fajri, ya, kalau tidak ragu-ragu kalau sudah terbit fajar. Ya, makanya bagus kalau di Indonesia itu ya, kebiasaan masyarakat kita itu memberitahu waktu imsak. Imsak itu menandakan kalau bentar lagi mau azan subuh. Ya, maka kita sudah siap-siap untuk segera menyelesaikan santap sahur kita. Naam, suhur bidhammah. Suhur itu berarti perbuatannya, makan sahurnya. Tapi kalau as-sahur itu makanan yang dikonsumsi saat sahur. Fala yu'akhkhar. Ya, maka kalau dia ragu nanti sudah terbit fajar, maka jangan diakhirkan. Wa yahsulu as-suhur biqalilil ukuli wasyurbi. Dan sahur itu sudah bisa kita mendapatkan pahala sunnah sahur meskipun hanya mengkonsumsi makanan yang sedikit
atau air yang sedikit. Meskipun cuma makan 1 butir kurma atau minum seteguk air, maka sudah mendapatkan kesunahan suhur, kesunahan makan sahur. Yang ketiga, tarkul hujri ail fuhshi minal kalam al fahish, meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik, ya, perkataan kotor. Fayasunu shaimu lisanahu anil kadzib, maka yasunu ayyahfazu, orang yang berpuasa itu ya disunahkan untuk menjaga lisannya dari berkata dusta, menggibah, dan yang semisalnya seperti asyatam, mencela, mengolok-olok, membuli, dan lain-lain. Fa in syatamahu ahadun, kalau ada orang yang menghinanya atau mencelanya, maka disunahkan bagi dia falyakul marrataini aw thalathan, disunahkan bagi dia untuk mengatakan inni shaim 2 atau 3 kali. Yang afdal 3 kali. Pertanyaannya, dia mengucapkan dengan lisan atau dengan hati? Nah, di sini ada khilaf ulama antara Rafi'i dan Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan bilisanihi. Imam Nawawi mengatakan bilisanihi. Sedangkan Rafi'i mengatakan biqalbihi. Ya, kama naqalahu Rafi'i 'anil a'immah wa qtasara 'alaihi. Tapi mungkin kita bisa menjamak 2 kaul ini kalau kasusnya di bulan Ramadan dan tidak dikhawatirkan terjadi riya. Seperti Ramadan kan itu tidak mungkin, ya, kemungkinan kecil lah kita berbicara saya puasa dan itu riya, tidak mungkin, ya, sangat kemungkinannya kecil sekali. Kenapa? Saat itu Ramadan orang pada puasa, ya, seluruh kaum muslimin pada berpuasa. Maka kekhawatiran terjadinya riya dengan mengatakan saya puasa inni shaim itu sangat kecil sekali. Maka pada saat itu ya diucapkan dengan lisan, mengikuti pendapat An-Nawawi. Lah kalau dia sedang berpuasanya sunnah dan dikhawatirkan terjadi riya, ya, karena puasa sunnah, karena saat itu tidak semua orang puasa, ya, karena bukan puasa wajib, maka baginya untuk mengucapkan inni shaim dalam hati saja. Nah, perlu catatan di sini, dikatakan tadi meninggalkan perkataan kotor atau perkataan yang tidak baik seperti dusta, namimah, ghibah, mencela, dan lain-lain. Ini hukumnya wajib atau sunnah sebenarnya, hukum asalnya? Meninggalkan perkataan buruk itu, hukumnya wajib atau sunnah pada asalnya? Hukumnya wajib kan ya? Kita kan memang nggak boleh mengucapkan kata-kata kotor kan? Hukum asalnya wajib. Tapi kenapa kok dalam bab puasa dimasukkan ke pembahasan sunnah? Disunahkan untuk meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Gimana maksudnya ini? Ini sama kasusnya kayak wudhu untuk sholat duha. Wudhu untuk sholat duha. Apa hukumnya sholat duha? Sunnah. Dan apa hukum wudhu bagi sholat duha? Fardu. Syarat sah. Harus dilakukan. Jadi di satu sisi ada sunnahnya, di sisi lain ada wajibnya. Lah, meninggalkan perkataan-perkataan buruk ini kan perbuatan yang wajib, ya. Harus kita tinggalkan. Wajib secara asalatan, secara hukum asal. Tapi bagi orang yang berpuasa disunahkan untuk ditinggalkan. Karena akan merusak pahala puasa. Muhbitat. Ya, dalam Taqriratus Sadidah itu dibagi antara muhbitat dengan muftirat. Pembatal puasa dan yang bisa menghilangkan pahala puasa. Nah, ini termasuk muhbitat, menghilangkan pahala puasa. Maka disunahkan bagi orang yang berpuasa meninggalkan perkataan-perkataan ini. Kalau dia meninggalkannya, maka dapat 2 pahala.
satu, pahala dia melakukan perbuatan yang wajib alias perkataan kotor kan tidak boleh dikerjakan. Yang kedua, dia mendapatkan pahala sunnah. Pahala sunnah telah meninggalkan tarkul hajri saat berpuasa. Nah, kemudian apalagi ya, cuma 3 ya disebutkan sama beliau. Ya. Ada beberapa sunnah lagi dalam kitab Al-Imta itu disebutkan, yaitu al-iktsar min qiraatil Qur'an wa mudarasatihi. Nah, memperbanyak baca Quran dan tadarus, mengkaji atau ya ta'allum Quran. Kenapa? Karena kan Ramadan, bulan Ramadan dan Al-Quran itu seperti 2 sisi mata uang yang sangat lekat sekali, ya, kaitannya. Tidak bisa dipisahkan antara Ramadan dengan Quran. Karena Ramadan saat itu bulan turunnya Al-Quran, dan pada bulan Ramadan Nabi Muhammad itu tadarusan dengan malaikat Jibril. Ya. Jadi dan banyak contoh para salaf yang semangat untuk mengaji, membaca Al-Quran ketika di bulan suci Ramadan. Termasuk yang masyhurkan Imam Syafi'i ya. Itu bisa khatam 60 kali dalam 1 bulan. Dan kapan waktu-waktu disunahkan membaca Quran, dalam Fathul Mu'in itu dikatakan ba'da subuh, kemudian waktu sahur, dan antara maghrib dan isya. Karena waktu membaca Quran di waktu malam itu lebih mendatangkan kekhusyuan. Ala kulli hal, yaitu termasuk sunnah dalam Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian termasuk juga al-iktsar minas shadaqat, ya, memperbanyak sedekah, termasuk di dalamnya adalah at-taftir, yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Ya, memperbanyak sedekah dan termasuk di dalamnya adalah memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Lalu ada lagi di situ berdoa, ya, berdoa ketika sahur, beristighfar ketika sahur, ya. Beristighfar ketika sahur, berdoa, dan juga berdoa ketika berbuka puasa. Yang memperbanyak doa ketika berbuka puasa. Dan masih banyak lagi sunnah-sunnah dalam puasa Ramadan. Yang dalam kitab Fathul Qorib cuma disebutkan 3 saja. Lalu kita masuk ke poin berikutnya, pembahasan tentang hari-hari diharamkan berpuasa. Bagaimana yang dijelaskan oleh musannif syarih ketika menjelaskan puasa adalah imsakun an muftirin biniyatin maksusah jami'a naharin qabilin lisaum. Qabilin lisaum, yaitu di sepanjang hari yang hari itu diperkenankan, diperbolehkan untuk berpuasa. Ya, maka pertanyaannya ada di mana haram saat itu melakukan puasa. Pertama, saumu yaumi idil fitri. Yaitu puasa pada hari Idul Fitri. Dan pada Idul Adha. Hadza haram, yahrum. Haram wala yasih, ya, kalau dijelaskan dalam Hasyiah Al-Bajuri, haram dan tidak sah. Kemudian ayyamut tasyrik wa hiya ats-tsalatsah allati ba'da yaumin nahri. Hari-hari tasyrik yang 3 itu, 11, 12, 13 Zulhijjah. Karena pada hari tasyrik adalah, kata Nabi apa? Bunyi hadisnya, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrun lillahi ta'ala. Rawahu Muslim. Ya. Ini dia 5 hari yang diharamkan puasa padanya. Tanpa ada tafsil, tanpa ada rincian. Haram. 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Nah, lalu disebutkan di sini wa yukrahu tahriman. Wa yukrahu tahriman. Di awal tadi 5 hari pertama itu yahrum.
Ya, kalimatnya tegas, yahrum. Sedangkan di puasa hari syak itu cuman yukroh tahrim. Nah, jadi dijelaskan makruh di sini adalah makruh tahrim. Ini sama dengan melakukan sholat pada waktu-waktu terlarang. Itu yang mu'tamad adalah makruh tahrim. Haram dan sholatnya tidak sah. Nah, sama kayak di sini. Puasanya haram dan tidak sah. Pada hari syak. Tanpa ada sebab yang mengharuskannya untuk berpuasa. Wa asyara al-musannifu li ba'di suwari hadas sabab biqaulihi. Nah, beliau akan menjelaskan beberapa contoh pengecualian berpuasa pada hari syak illa an yuwafiqa adatan lahu. Kecuali kalau itu berbarengan atau ya menyesuaikan dengan kebiasaan puasa dia fi tatawwu'ihi, dalam puasa sunnah. Seperti apa contohnya? Kaman adatuhu saumu yaumin wa iftaru yaumin. Sebagaimana orang yang puasa, sudah punya kebiasaan puasa sunnah, Senin atau Kamis atau puasa Daud. Nah, kebiasaannya itu bertepatan dengan puasa pada hari syak. Bertepatan dengan puasa pada hari syak. Misalnya, ya dia terbiasa puasa Senin Kamis dan ternyata Senin besok bertepatan dengan hari syak. Boleh nggak dia berpuasa? Diperbolehkan, tidak masalah, karena itu ada sebabnya. Ya, begitu pula walahu saumu yaumi syakki aidan an qada'in wa nadrin. Begitu pula bagi dia, boleh dia berpuasa pada hari syak kalau untuk puasa qadha. Ya, maka itu wajib malah ya. Karena puasa qadha ini kan harus dikerjakan sebelum tiba puasa berikutnya. Kalau dia sengaja meninggalkannya tanpa uzur, nah nanti berdosa. Bahkan nanti ada konsekuensi untuk bayar fidyah, kan begitu. Dan puasa nazar, ya, termasuk puasa nazar. Tapi tidak boleh dia sengaja bernazar untuk puasa pada hari syak. Nah, itu tidak boleh. Saya bernazar untuk puasa tanggal 30 Sya'ban. Nah, bernazar dia kayak gitu. Ya, nggak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Tapi maksudnya bagaimana yang nazar yang boleh? Ya, kalau dia bilang, jika saya lulus ujian, maka besoknya saya puasa, misalnya. Atau jika datang teman saya, maka besoknya saya puasa. Jika saya lulus ujian tahfidz, maka besoknya saya puasa. Nah, dia bernazar seperti itu. Nah, qadarullah, dia selesai ujian tahfidz sekarang dan ternyata besoknya hari syak, maka diperbolehkan, wajib bagi dia puasa malah, karena itu puasa fardu kan. Ya, harus dia berniat sejak malam hari. Dia harus tabiid, ta'yin, wa takrar, kan gitu. Wajib dia besok puasa. Nah, yang tidak boleh adalah meskipun itu puasa fardu kayak qadha dan nazar, menyengaja, taqassada. Menyengaja untuk dia, misalnya dia bisa mengqadha sekarang. Ya, di awal-awal Sya'ban ini bisa dia mengqadha, tapi dia nggak mau, males. Dia bilang, saya akan mengqadhanya nanti di akhir Sya'ban. Ya, menyengaja untuk mengqadha pada hari syak, itu juga haram. Sebagaimana juga menyengaja untuk melakukan sholat qadha dan sholat sunnah muqayyad bi waqtin, itu di waktu makruhatus sholat, di dalam waktu-waktu sholat. Ya, sengaja dia, karena itu kan waktu terlarang sholat, tapi dia sengaja untuk melakukan sholat-sholat seperti qadha dan sholat tahiyatul masjid misalnya di waktu terlarang, maka itu juga diharamkan bagi dia. Ya, itu namanya tala'ub, ya, bermain-main dengan syariat. Lah, lalu pertanyaannya, apa definisi dari hari syak? Apa definisi dari hari syak?
Nah, hari syak ini definisinya ada dua. Pertama, yaumu thalathin min Sya'ban. Idza lam yural hilalu lailataha ma'as sahwi wa tahaddatsan nasu bi ru'yatihi wa lam yu'lam adlun ra'ah. Ini definisi yang pertama. Pengertian dari hari syak. Yaitu hari ke-30 Sya'ban, yang mana pada malam harinya, yaitu malam ke-30-nya itu, tidak terlihat hilal, padahal langit cerah. Tidak ada ghaim. Wa tahaddatsan nasu bi ru'yatihi. Orang-orang berbincang-bincang, desas-desus kalau katanya semalam ada hilal. Tapi ditanya siapa yang melihat hilal? Walam yu'lam adlun ra'ah. Ditanya siapa yang melihat hilal? Tidak tahu. Ya, jadi dia ada qaid di sini. Ada beberapa pengikat. Ya, pertama, idza lam yura al-hilal. Tidak terlihat hilal. Kalau hilal terlihat, ya maka jelas besoknya Ramadan berarti. Sudah bukan Sya'ban lagi. Ma'as sahwu. Ya. Kalau langitnya cerah, berarti mafhumnya kalau langitnya ghaim, mendung, tidak terlihat hilal karena langit mendung. Maka besoknya apakah hari syak? Ya enggak. Besoknya adalah hari ke-30 Sya'ban. Kan gitu kata Nabi. Kalau ada ghaim, fa'akmilul iddata thalathin. Fa'in ghamma alaikum, itu akmilul iddata ats-tsalatsin. Kalau dia mendung, maka besoknya itu bukan hari syak, tapi hari ke-30 Sya'ban. Wa tahaddatsan nasu bi ru'yatihi wa lam yu'lam adlun ra'ah. Orang-orang berbicara, semalam terlihat hilal. Tapi siapa yang melihat hilal? Tidak ada, tidak tahu. Nah, kalau seandainya yu'lam, diketahui siapa yang melihat hilal, diketahui siapa yang melihat hilal, yaitu orang adlun ra'ah tadi, ya, maka sudah pasti besoknya adalah Ramadan. Adlun di sini kan sudah kita sebutkan kemarin, itu adlu syahadah, bukan adlu riwayah, yaitu baligh, aqil, az-zakar, wal hur. Taib. Itu definisi yang pertama dari hari syak. Definisi yang kedua, au syahida bi ru'yatihi sibyanun au abidun au fasaqah. Atau yang melihat hilal adalah orang-orang yang persaksiannya tidak diterima oleh hakim. Seperti subyan, anak-anak kecil. Ada 5 orang melihat hilal, anak kecil, belum baligh. Nggak diterima persaksiannya. Atau budak, atau fasaqah, atau orang fasik, atau wanita. Ya, meskipun yang melihat adalah 3 atau 4 orang wanita, atau 4 orang fasik, maka tidak memenuhi kriteria adlu syahadah, tidak diterima persaksiannya oleh hakim. Lah, terus kan ini kaitannya masih dengan subutun khas kemarin. Ya. Lah, bagi orang yang melihat hilal tadi, yang persaksiannya tidak diterima, budak, orang fasik dan wanita, ya, melihat hilal, maka wajib bagi dia puasa karena dia melihat hilal binaan ala ru'yatihi al-hilal. Wajib dia puasa besok. Ya, meskipun ternyata besoknya dikatakan hari syak tapi dia melihat hilal, wajib dia puasa besok. Begitu pula orang yang percaya dengan kabarnya dia kalau dia telah melihat hilal, maka wajib bagi orang tersebut untuk puasa esok hari. Nah, di sini dalam Hasyiah Al-Bajuri itu dirinci ya. Misal ini ada seorang wanita melihat hilal. Dan dia bersaksi di hadapan hakim dan saksiannya tidak diterima. Maka bagi si wanita wajib puasa esok. Itu subutun khas, hanya berlaku bagi dia. Nah, terus dia pulang dan bercerita kepada ayahnya, bercerita kepada ayah, bercerita kepada suami, dan bercerita kepada abangnya. 3 orang misalnya. Ayahnya percaya, i'taqada sidqaha, percaya bahwa anaknya ini
si perempuan ini melihat hilal. Sedangkan suaminya dhanna, tidak sampai i'taqada, dhanna. Ya, kalau si istrinya melihat hilal. Dan yang ketiga, abangnya syakka au tawahhama au angkara. Itu ya. Yang ketiga. Maka apa hukumnya bagi tiga orang ini? Bagi ayahnya yang yakin kalau perkataan anaknya benar, telah melihat hilal, maka si ayah juga wajib puasa esok hari. Yang kedua, yaitu suami yang dhanna. Dhanna kalau istrinya telah melihat hilal. Maka apa hukum dia puasa esok? Jaiz, tidak wajib. Hanya jaiz saja. Ketiga, si abang yang syakka, tawaham, atau bahkan mengingkari. La yumkin anti ra'atil hilal. Tak mungkin. Ya. Langitnya mendung kok. Atau pokoknya dia tidak percaya adiknya ini telah melihat hilal. Maka apa hukum bagi dia puasa besok? Haram. Karena itu termasuk hari syak. Ya. Jadi hari syak ini lafaznya disebutkan tadi makruh tahrim, tidak yahrum langsung. Kenapa? Karena berpuasa pada hari syak itu hukum asalnya haram wala yasih. Tapi ada beberapa kondisi di mana seseorang tetap boleh untuk melakukan puasa pada hari syak. Sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan, termasuk adalah tadi boleh puasa pada hari syak jika dia melanjutkan puasanya dari nisful awal min Sya'ban. Bagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin ya. Dia berpuasa sejak hari ke-13 dan dia teruskan sampai akhir Sya'ban. Karena dia sudah memulai puasa pada bagian pertama pada bulan Sya'ban. Dia puasa tanggal 13, dia teruskan sampai tanggal akhir Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban, maka itu diperbolehkan, tidak masalah. Yang muskilah kalau dia memulai puasa pada tanggal 16 Sya'ban. Sengaja berpuasa sunnah pada tanggal 16 Sya'ban, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, karena sebagaimana ada hadis yang lain melarang untuk berpuasa setelah nisfu tsani min Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga jelas. Ada pertanyaan? Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya Ustaz, jika pulang kerja posisi masih di tol, tidak mendengar azan maghrib, apa bisa berpatokan dengan aplikasi? Apa boleh Ustaz? Boleh. Ya, dengan aplikasi boleh. Atau dengan radio, misalnya. Ya, yang penting kita yakin. Berpatokan dengan waktu masuk maghrib Kemenak. Kalau di sini Klaten berarti maghribnya jam 18.01. Ya, berpatokan dengan itu. Tapi pastikan dia yakin. Ya, yakin kalau sudah azan maghrib. Kalau sudah yakin telah masuk azan maghrib. Telah masuk maghrib. Ya, tidak mesti harus mendengar maghrib. Mendengar azan maghrib. Telah masuk waktu maghrib. Yakin. Misalnya dia itu tadi ya. Dia melihat matahari betul-betul terbenam seluruhnya. Di pantai dia melihat misalnya. Atau dia lihat jam, sudah jam 18.01. Kalau dia masih ragu nih, ini udah azan atau belum ya, mungkin dia bisa tunda dulu. Ya, kan dia ragu-ragu tadi tuh. Tunda dulu sampai 18.05 misalnya. 18.010 dia tunda, sampai yakin baru dia boleh menyegerakan berbuka. Begitu pula dengan berpatokan dengan aplikasi. Dengan aplikasi alarm atau dengan radio. Kalau di mobil misalnya ya, di mobil biasanya orang-orang dengar radio. Tidak hanya di mobil, di rumah juga begitu. Pakainya apa? Pakainya radio. Karena sebagian muadzin itu ada yang azannya terlambat karena dia berbuka terlebih dahulu. Dia buka dulu, baru habis berbuka, baru dia azan. Jadi terlambat sekian menit dari waktu berbuka. Sudah berbuka, sudah azan maghrib, sudah masuk waktu maghrib, tapi muazzinnya azannya terlambat karena dia buka dulu. Ya, dia iftar dulu. Naam. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada Ustaz. Banyak. Mau siapa ini? Siapa dulu ya? Ini ada Anton dulu. Siapa ya tadi? Oh ya udah, aneh ya. Ya. Ya, Ustaz Afwan. Tadi Ustaz
dari penjelasan Ustaz tadi yang contoh tadi kan berbeda-beda ya, mulai puasanya saja. Tapi kan yang hakiki kan cuma satu ya, yang benar gitu maksudnya, dari di antara waktu itu kan kalau secara hakikatnya cuma satu ya saja. Kemudian Apa Allah memulai itu, puasa, memulai nah, waktu puasa. iya kan, secara hakikatnya kan cuma satu ya. Nah, Allah menilainya itu dari hakikatnya apa dari yang sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu Ustaz? dengan zon masing-masing. Ya, dengan zon masing-masing. Enggak, Allahnya menilainya dari mana Ustaz? Allah Terhadap, menilainya iya, menilainya atau menghukumnya dari mana gitu. Kalau dari sisi Allah sendiri melihat ini gitu. Yang mulainya berbeda-beda kan, tapi hakikatnya kan cuma satu saja. Iya. Ya, Ya, sesuai hasil ijtihad masing-masing. Ya, sesuai kayak tadi misalnya nih, si wanita itu melihat hilal. Dan kan, tapi persaksiannya ditolak sama hakim. Nah, ternyata besoknya itu betul-betul, dan dia puasa esok hari jadinya kan, dia puasa esok hari. Nah, ternyata besok itu ternyata benar-benar sudah masuk puasa Ramadan. Sudah betul masuk puasa Ramadan ternyata. Tabayyana anna dzalika Ramadan. Misalnya, maka apakah puasanya dihitung sah? Ya sah. Puasanya terhitung sah. Karena kan perintahnya sumu li ru'yatihi. Melihat hilal besok wajib puasa. Meskipun dia tidak diterima persaksiannya, maka dia puasa esok hari dan ternyata kebetulan qadarullah itu hari tanggal 1 Ramadan, maka puasanya yujzi yuhsab lahu, dihitung masuk puasa Ramadan. Dan apa namanya? Berarti kembali ke ijtihad masing-masing. Karena dia subutun khas, bukan subutun am. Subutun am kan kita sebutkan dua cara, ru'yatul hilal atau ikmalu sya'ban 30. Begitu Pak Ebi. Allah berarti Allah maksudnya memberi pahala saja kepada masing-masing itu ya. Iya, dia dapat pahala karena dia kan melihat hilal. Lah, melihat hilal dan hadisnya sumu li ru'yatihi kan begitu. Berpuasalah ketika melihat hilal. Nah, si wanita atau si budak tadi atau orang fasik tadi melihat hilal, tapi persaksiannya tidak diterima karena tidak sesuai dengan adlu syahadah tadi. Lalu dia apakah nggak puasa besok? Wajib puasa. Tapi berlaku bagi dia subutun khas. Dan kalau ternyata besok dia puasa dan betul-betul ternyata besok itu adalah Ramadan, yuhsab lahu, dapat pahala dia. Ya, yuhsab lahu dan terhitung kalau itu puasanya sudah masuk Ramadan, sah. Betul Ustaz. Naam. Ya. Allahu a'lam. Ya. Apa ada yang masih belum paham terkait subutun khas, subutun am? Tanya sekarang aja. Maksudnya gini, kalau seperti di puasa Arafah gitu ya, contoh nih yang puasa lain kan ada yang memulai ada di hari ini kemudian ada besoknya gitu kan, padahal kan secara hakikat kan hanya satu. Tapi kemudian Allah lebih menilai itu apakah hanya satu yang dapat pahala gitu, maksudnya apa? Puasa Arafah ya. Kalau mungkin kaitannya dengan di kita di Indonesia ya, di sana udah wukuf, di sini belum gitu ya Pak ya. Betul lah. Nah, ya itu kembali tadi kan kita masuk bulan itu kan dengan melihat hilal. Kalau Ramadan itu satu saksi, kalau bulan lain itu minimal 2 saksi. Maka itu kembali ke matla, kembali ke perbedaan matla. Jadi ada 2 pendapat di sini. Ada yang mengatakan menyatukan semua matla, kalau satu sudah melihat hilal maka seluruh negeri Islam itu wajib puasa. Itu satu. Pendapat yang kedua menyesuaikan matla. Karena matla masing-masing daerah itu berbeda-beda, masing-masing negara berbeda-beda. Dan ini pendapat yang diambil Syafi'iyah. Ya, yaitu menyesuaikan matla. Memang mungkin di sana sudah wukuf karena matla'nya berbeda dengan kita. Di kita belum tanggal 9. Maka tidak masalah. Jadi puasa Arafah tidak harus menyesuaikan dengan wukuf. Karena sejarahnya puasa Arafah itu sudah lebih dulu dibandingkan dengan wukuf di Arafah. Ya, kalau nggak salah nanti bab haji itu baru disyariatkan pada tahun ke-9 Hijriah. 7 apa 9 Hijriah gitu. Sudah sangat akhir-akhir kewajiban haji. Sedangkan puasa kan sudah duluan, tahun 2 Hijriah. Ya, tahun 2 Hijriah.
maka tidak melazimkan kalau di sana wukuf, maka di sini harusnya sudah puasa dong. Jadi tergantung matlaknya. Dan bagaimana menilai Allah menilai? Ya tergantung tadi ijtihad masing-masing. Ya, tergantung ijtihad masing-masing dan matlak masing-masing negara. Kalau kita ternyata belum terbit hilal dan ternyata kita lebih lambat, di sana sudah tanggal 9, di sini baru tanggal 8, dan kita baru puasa besok, ya maafin muskil. Ya, karena menyesuaikan dengan matlak kita. Terbit dan terbenamnya matahari. Gitu Pak Ebi. Ya. Allah Baik, alam. Ustaz. Ya, syukran Ustaz. Nah, tadi Mas Edi ya, monggo Mas Edi. Ya Ustaz. Berkenaan dengan ini Ustaz tadi yang apa namanya takhirus suhur. Ayo. Apakah berlaku seperti perincian yang ta'jilul fitri ya? Kan kalau ta'jilul fitri tadi jika ragu kemudian ternyata masih siang, wajib qada kemudian dosa kan? Kemudian kalau yang dengan ijtihad wajib qada tapi tidak dosa. Yang tadi ternyata misalnya dia buka ternyata masih siang gitu Ustaz. Nah, yang sahur berlaku seperti itu juga Ustaz. Misalkan dia ragu-ragu kemudian ketika dia makan ternyata sudah siang begitu. Batal atau gimana puasanya Ustaz? Nah, mantap. Bagus pertanyaan. Maka tadi dikatakan di sini ya, dia sunnah mengakhirkan sahur selama tidak ragu kalau sudah terbit fajar. Kalau ragu sudah terbit fajar, ragu-ragu nih, ya ragu-ragu sudah terbit fajar, ya maka tidak disunahkan bagi dia. Kalau nanti dia tetap makan, ternyata tabayyana lahu kalau sudah tulu'ul fajr, dia makan, habis makan dia mau ke masjid, orang-orang udah pada keluar masjid, orang-orang udah pada selesai sholat subuh, udah pada pulang dari masjid. Berarti tadi dia pas makan sahur sudah terbit fajar. Maka bagaimana hukum puasanya? Hukum puasanya tidak sah. Ya, hukum puasanya tidak sah. Wajib dia mengqadha karena ada kaidah fikih la ibrata bidhanni idza tabayyana khata'uhu, kan begitu. Batal puasanya, tidak sah. Dan apakah dia habis itu boleh makan minum? Tadi kan dia, wah astagfirullah, ternyata tadi saya makan sahurnya pas sudah orang azan, sudah masuk fajar. Maka puasa saya tidak dihitung. Tidak sah. Tapi apakah habis itu boleh dia makan minum seenaknya? Tidak boleh. Wajib bagi dia untuk imsak. Imsak sampai azan maghrib, dan nggak boleh dia makan minum. Tapi nggak dihitung puasa. Dan tetap wajib mengqadha hari itu. Ya, dapat pahala imsaknya, tapi bukan dinilai puasa. Nah, gitu. Jika dengan ijtihad Ustaz. Dengan ijtihad dia. Iya. Meskipun ijtihad. Nah, kayak tadi orang yang menyegerakan berbuka, dia ijtihad nih. Oh, ini kemungkinan sudah masuk azan maghrib. Nah, berijtihad dia. Dan sudah masuk azan maghrib kira-kira menurut dia. Maka dia berbuka. Dibolehkan bagi dia berbuka, dibolehkan dia berbuka. Ternyata faktanya dia berbuka sebelum waktunya. Apa hukum puasanya? Tidak sah. Tidak sah. Kan la ibrata bidhanni idza tabayyana khata'uhu. Tidak dianggap dzan yang terbukti salah. Maka puasanya tidak sah. Batal, tapi dia berdosa tidak tadi? Berdosa enggak? Tidak berdosa. Karena sudah berijtihad. Maka dia tidak berdosa, tapi hanya wajib mengqadha. Beda dengan orang tadi ragu-ragu. Nekat dia untuk berbuka, masih ragu-ragu, nekat dia berbuka, maka hukum asalnya kan masih malam. Maka haram bagi dia dosa dan nanti wajib dia mengqadha. Baik Ustaz. Ya Ustaz. Begitu Mas Edi ya. Ada lagi mungkin sebelumnya? Dadang Ustaz. Ya Ustaz. Oke, barakallahu fiikum. Monggo Mas Pak Fauzi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya ini, kadang orang berpatokan bukan pada waktu, pada azan gitu. Pada azan. Ya, bukan berpatokan sahur ataupun buka itu pada azan, bukan pada waktu. Ini yang berpatokan pada azan itu beda-beda tuh, kan? Nah, gimana orang yang berbuka berpatokan pada azan, padahal dia belum azan?
belum waktunya. Gitu, Ustaz. Contohnya gimana? Ya misalnya orang yang di rumah gitu, ini udah adzan belum? Terdengar ada adzan yang di sana sudah, ya kan? Di sebelah sana, masjid sana sudah adzan. Nah, dia berbuka, padahal pas dilihat waktunya belum. Karena berbeda adzan tuh. Gimana, Ustaz? Jahit. Nah, ini pernah, kalau nggak salah pernah terjadi tahun-tahun yang lalu itu. Jadi ceritanya masjid ini kan mengadakan buka puasa bersama. Lalu muazinnya azan. Oh, udah azan muazinnya. Makanlah orang-orang di masjid tadi buka puasa iftar. Habis itu muazinnya bilang, mohon maaf Pak, ternyata tadi azannya belum waktunya. Azannya belum waktunya. Nah, ya. Orang-orang tadi berbuka yakin apa tidak? Yakin. Yakin. Sudah masuk azan, toh? Maka dia menyegerakan berbuka karena sudah yakin udah azan. Muazinnya tuh di masjid itu udah azan, buka. Ternyata pas habis azan muazinnya mengkoreksi. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya azan sebelum waktunya. Nah, terus puasanya orang-orang gimana? Nah, itu. Batal. Batal. Karena kan berpuasa sampai terbenam matahari lah. Mereka berbukanya sebelum matahari terbenam secara yakin. Kodok. Apakah berdosa mereka yang berbuka tadi? Tidak. Ya, tidak. Wajib qadha. Ya, karena tadi sama la ibrata bidzanni idza tabayyana khata'u. Mulai ibrata dzanni. Itu dari kaidah di sini ada ya? Di sini nggak ada, Pak. Itu di kitab-kitab kaidah fikih ada. La ibrata dzan. Boleh nanti ditulis di chat grup. Nah, nanti saya fotokan aja, ada kitabnya, saya punya kitabnya. Jadi saya fotokan aja. Jadi patokannya berarti bukan azan tapi waktu ya, Ustaz ya? Iya, terbenamnya kan wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail. Nah, patokannya waktu maghrib itu masuk adalah terbenamnya matahari bi jami'i kursiha. Itu nanti kita bahas dalam bab sholat itu. Waktu maghrib itu adalah bulatan matahari itu telah terbenam seluruhnya. Kalau cuman baru terbenam setengah, itu belum masuk waktu maghrib. Beda kalau waktu subuh. Waktu subuh itu berakhir ketika matahari terbit. Berakhir subuh. Nah, terbitnya apakah semuanya atau setengah? Sedikit saja matahari sudah terbit, maka berakhir waktu subuh. Itu kalau waktu subuh berbeda tadi. Berakhirnya waktu subuh. Hanya sedikit mataharinya terbit, yang penting sudah terbit, maka waktu subuh berakhir. Nah, kalau waktu maghrib itu harus terbenam, seluruh bulatan itu terbenam, baru masuk azan, baru masuk waktu maghrib. Ya, jadi kita yang meyakini dengan azan, sudah azan. Ternyata tadi apa? Muazinnya keliru, masalah. Atau kita dengar azan dari HP. Ternyata itu azan bukan azan waktu maghrib, itu azan waktu asar misalnya, ya salah setel. Makan ya sudah salah, berarti puasanya batal dan dia wajib mengqadha dan tidak berdosa tentunya. Baik. Satu lagi Ustaz. Oke Pak, monggo. Bila saya pernah mendengar satu hadis di mana kalau kesiangan sahur, misalkan ketika sahur terus azan, terus lanjutkan, itu gimana batasannya? Oh, itu hadis ya, yang Nabi mengatakan kalau azan dan di tanganmu ada sesendok makan, maka tunaikan hajat. Begitu hadisnya ya? Betul. Tunaikan Gimana? Hajatmu. Nah, kaitan imsak gitu. Ada imsak gitu kan? Nah, kalau orang bilang imsak di Indonesia, kalimat imsak gitu. Kalau di Sumatera itu bunyi alarm, teng, alarm itu di Sumatera itu. Ya, orang bilang imsak itu belum masuk fajar. Ya, belum masuk fajar. Tapi di sana mengingatkan kalau sebentar lagi, biasanya sekitar 5 menit atau 10 menit menjelang azan subuh sudah ngasih tahu imsak. Itu penanda. Bagus itu buat kita, bagus buat kita. Udah ready nih, siap-siap nih. Oh, tinggal 5 menit lagi nih, mau azan. Ya udah, kita segera menghabiskan. Lah, bagaimana dengan hadis tadi yang mengatakan kalau lagi makan dan di tangan ada makanan terus azan? Kata Nabi, tunaikan hajatmu. Diteruskan.
Lalu bagaimana dengan ayat tadi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Nah, Imam Nawawi menjelaskan itu dalam kitabnya Majmu' Syarh Muhadzab, menjelaskan itu karena di zaman Nabi ada dua azan, azannya Bilal dan azannya Abdullah bin Umi Maktum. Nah, maksud teruskan makan itu kalau azannya Bilal. Jadi ketika Bilal azan itu azan sebelum fajar. Ya, azan di malam hari sebelum fajar. Nah, kalau sudah azan yang Ibnu Umi Maktum, baru di situ waktu masuk fajar. Jadi meskipun di tangan ada makanan, kalau sudah azan subuh nih, azan subuh, jangan ditelan, jangan dimakan. Taruh atau ngunyah, masih ngunyah, azan subuh, jangan ditelan, buang. Nah, sekarang kita ada masalah lagi nih. Masalah sebagian orang mengatakan waktu subuh di Indonesia itu lebih cepat 8 menit. Betul tidak? Ya. Ya. Sebagian orang mengatakan, oh waktu subuh di Indonesia itu kecepatan 8 menit. Apa hukumnya bagi orang tadi tetap makan ketika sudah azan subuh versi depak, versi kemenak? Misalnya azan subuhnya sekarang di Klaten itu jam 4 lebih 25 menit. 4:25 menit azan subuh. Nah, menurut dia azan subuh di Klaten ini, di Indonesia ini kecepatan 8 menit. Maka harusnya azan subuh itu berarti jam berapa berarti? 25 tambah 8, jam 4.33. Jam 4.33. Bagi dia sah nggak puasanya? Dia tetap sahur nih, udah azan subuh padahal menurut versi Kemenak jam 4.25. Tapi karena dia meyakini azan subuh di Indonesia itu lebih cepat 8 menit, dia tetap makan. Hukumnya bagi dia puasanya sah apa tidak? Sah. Bagi dia sah. Karena dia meyakini, yakin karena waktu subuh itu di Indonesia terlambat, kecepatan 8 menit, maka bagi dia sah. Tapi tentu kalau kita bicara afdolnya, bagaimana afdolnya? Ihtiyatan, lebih baik kita hati-hati, ya tetap ikut, tetap selesai makan saat sudah azan subuh versi Kemenak ya 4:25 tadi, ihtiyatan. Dan al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar dari khilaf itu disunnahkan. Baik. Allah alam. Ustaz Afwan, azan itu Umi Maktum dulu apa Bilal itu, Ustaz? Bilal dulu. Bilal itu azannya malam. Sebelum fajar. Abdullah bin Umi Maktum azannya ya pas subuh. Waktu subuh. Nah, yang tadi kata Nabi habiskan itu adzan Umi Maktum ya? Azannya Bilal karena kan belum masuk fajar. Oh gitu. Ada Bilal. Karena kan Bilal azannya malam, belum masuk waktu fajar. Itu dijelaskan sama Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Taib, begitu nggih Pak Fauzi Abdullah nggih? Taib, saya baca dulu yang ada di chat. Assalamualaikum, apakah sahur dihukumi wajib karena disebutkan hadis Muslim faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Makan sahur itu tidak dihukumi wajib. Ya, para ulama khususnya di sini mazhab Syafi'i dikatakan mustahab. Ya, termasuk mustahabbat. Nah, itulah kenapa disunahkan. Sunnah berarti kan ini levelnya sunnah muakkadah karena untuk membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab, untuk menyelisihi puasa ahli kitab dengan puasa orang Islam, umat Muhammad SAW, sehingga dihukuminya sahur itu adalah sunnah. Dan dikatakan dalam kitab Al-Imta' wa ta'khirus suhur aqrabu ila taqwa 'ala ta'ah wal ibadah. Dan kita sahur itu kan ya, mengakhirkan sahur itu lebih dekat kepada takwa, dan kita mencontoh ya ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dapat sunnah pahala sunnah karena kita sahur ya, itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu sahur itu juga waktu berkah dan disunahkan untuk memperbanyak istighfar. Karena kita diharuskan menyelisih ahlu kitab sehingga dapat dipahami sahur juga merupakan keharusan. Enggak. Ya. Tidak menjadi wajib. Allahu a'lam bishawab. Menyelisihi belum tentu menjadi wajib. Ya, menyelisihi belum tentu menjadi wajib.
Kemudian Rahman, Saya, Ustaz. Mas Rahman, bentar nggih. Assalamualaikum, afwan Ustadz, tolong rekaman pertemuan ke 11, 12, 13 masukkan ke rekaman. Kayaknya udah ada di itu di YouTube Habrul Ummah. Di YouTube Habrul Ummah. Gitu Mas Rahman. Oke, monggo Mas siapa tadi? Saya tanya, Ustaz. Mas Aldian. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Untuk masalah azan di Indonesia ini sebenarnya kan wakinya itu terjadi antara masjid ya, antara masjid itu berpatokan tuh dengan azan yang masjid yang lain gitu kan. Jadi atau patokannya dengan di TV atau di radio gitu. Nah, apakah azan yang seperti ini nih sah? Maksudnya termasuk azan maghrib ya, khususnya tuh di masalah siam kan, apalagi masalahnya dengan buka puasa gitu, buka puasa. Nah, azan yang bersandarkan dengan azan masjid selainnya atau azan TV, azan itu, azan radio. Sedangkan kan yang syar'inya itu ya ngelihat guru busyams gitu, secara hakikatan gitu, secara ainan gitu. Nah, apakah azan yang seperti ini nih sah atau bisa dianggap sebagai azan yang apa ya, saya bilang ya masyru' lah gitu kan? Gitu tanya. Ya, kan wallahu alam, setahu saya kan masjid itu azan dengan sudah mendapatkan waktu resmi dari Kemenak begitu ya, sudah ada jadwal waktu sholat dari pemerintah. Dia berpatokan dengan itu. Ya, maka kalau memang sudah masuk waktu sholat dengan berpatokan dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah, maka azannya sah bagaimana ya? Sah. Masyru', enggak masalah. Karena dia sudah azan pada waktunya. Karena dia melihat patokan waktu azan, waktu masuk sholat berdasarkan dari pemerintah, dari Kemenak, gitu. Nggak masalah. Dan repot kan kalau sekarang kita tetap berpatokan, misalnya nih kita tetap melihat bulan, melihat terbenamnya matahari, gitu. Kalau dulu kan pakainya bayangan, jadi ada jarum atau tongkat, kemudian nanti dilihat bayangannya. Dulu kan pakai bayangan dulu. Ada caranya dulu. Nah, sekarang kan sudah canggih, sudah ada jam, dan pemerintah sudah melakukan ijtihad. Ahli falaknya itu sudah menentukan waktu subuh tuh ini zuhur asar ini. Maka itulah yang jadi patokan muadzin di Indonesia. Sehingga kan nanti ada jamnya itu, jam elektroniknya itu nanti hari ini azan zuhur jam ini nanti berbunyi itu kan kalau udah masuk tit gitu bunyi. Oh, sudah masuk azan maghrib atau sudah masuk azan isya, maka dia azan pakai berdasarkan patokan waktu tadi, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Karena gitu dia yakin kalau sudah masuk waktu maghrib atau sudah masuk waktu sholat. Begitu Mas Aldian. Ada lagi? Mas Agung, monggo Mas Agung. Oh iya, terima kasih Ustaz. Ini Ustaz berkaitan tentang saya kira antara mungkin perbedaan yang diketahui oleh masyarakat, mungkin ya masyarakat awam atau yang belum terpelajar itu, perbedaan lebaran atau perbedaan puasa hari raya itu terjadi karena perbedaan metode barangkali antara hisab dan ru'yat. Ya. Tapi setelah mungkin terutama Ustaz jelaskan tadi, ternyata mungkin ketika metode sama, tetapi mungkin kriterianya yang ditentukan itu beda, itu menimbulkan perbedaan. Misalnya yang sama-sama ru'yat, tetapi menggunakan kriteria yang berbeda, matlaknya misalkan, atau apa kriterianya yang lain itu beda. Yang sekian derajat, tapi yang mungkin tempat sini sekian derajat itu ternyata juga beda. Mungkin yang Ustaz Iqmal Sya'ban Salatin itu saya kira ya bisa jadi potensi beda kan gitu, karena mungkin boleh jadi awal mereka mulai Sya'bannya itu beda kan, seperti itu. Nah, sama yang sudah dirilis itu dari Muhammadiyah dan Persis itu yang menggunakan hisab, tetapi yang satu menggunakan imkanur ru'yat, yang satu kalau Muhammadiyah menggunakan wujud hakiki. Sama-sama menggunakan hisab di debat lain juga, tapi ternyata keluarnya beda. Muhammadiyah 23,
yang dari yang lain itu tanggal 22, meskipun tanggal menggunakan sama-sama menggunakan metode hisab, cuman dengan metode yang berbeda gitu, kriterianya berbeda. Nah, ternyata seperti itu Ustaz ya, ketika saya belajar ternyata satu metode saja bisa beda ketika kriteria dalam metode itu berbeda gitu, Ustaz. Nah, kemudian di sini Ustaz, antara kita menggunakan kaidah yang pertama al-khuruj hukmul hakim yukhriju anil khilaf, yang pertama atau yang yarfa'ul khilaf, atau yang kedua itu ijtihad, tidak ijtihad itu bisa digunakan dengan ijtihad yang lain. Menurut Ustaz bagaimana Ustaz? Ya, saya setuju yang pertama. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ya, karena di Indonesia kan nanti isbatnya itu bagaimana? Ya, isbatnya ya pemerintah kan nanti diskusi dulu. Ya, di Indonesia berdiskusi dengan berbagai ormas, ya, kemudian dirapatkan apakah sudah hilal, dan itu menggabungkan antara hisab dengan ru'yat di Indonesia ini. Nanti setelah dirapatkan dengan berbagai ormas, baik dari Muhammadiyah maupun dari NU atau dari yang lain, maka nanti barulah ditetapkan oleh pemerintah puasa esok hari, sidang isbat. Kan begitu yang selama ini jadi di Indonesia ya. Maka kita bagaimana sebagai orang Indonesia ya, dan mengikuti pendapat mazhab Syafi'i ya, kita mengikut puasa ditetapkan isbat dari pemerintah. Dan memang harus pemerintah yang melakukan itu. Hak itu hak pemerintah. Ya, di Saudi juga, apakah di Saudi ada ormas lain yang menetapkan puasa? Kalau kita berpegang dengan Saudi misalnya. Enggak. Ya, di Malaysia juga begitu setahu saya. Di Malaysia ya kerajaannya yang menetapkan. Ya, di kita kan ormas Muhammadiyah melakukan, kemudian nanti ada, kalau nggak salah itu ada lagi jamaah An-Nazir itu yang di Sulawesi itu. Nah, juga beda sendiri. Nah, ini kan kita ya menyatukan puasa dengan apa yang ditetapkan pemerintah. Dan itu kan berdasarkan ijtihad mereka dari berbagai ormas. Ya, kan Kemenak tidak menghukumi sendiri, tapi setelah menimbang berdiskusi dari berbagai pihak, baik yang meyakini hisab maupun dengan ru'yat, maka ditetapkanlah puasa esok hari. Maka kita selaku rakyat Indonesia yang mentaati apa yang diisbatkan oleh pemerintah. Ya sudah, hukmul hakim yarfa'ul khilaf, selesai masalah. Ya, kalau kita mau, sebenarnya kalau mau dirinci lagi ya, matlak kita berbeda-beda antara waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Timur dengan waktu Indonesia Tengah, beda-beda matlaknya. Ya kan? Maka kita menggunakan apa yang diisbatkan pemerintah supaya puasa kita tuh serempak satu orang Indonesia berdasarkan isbat dari pemerintah Indonesia. Jadi kita puasanya bareng-bareng, dan begitu pula nanti masuk buat Ramadannya juga bareng-bareng. Allahu a'lam. Kalau bagi saya begitu. Oh iya Ustaz. Tapi nyatanya Kemenak atau pemerintah pun membiarkan perbedaan gitu Ustaz ya. Terutama di Muhammadiyah yang ormas besar itu ya. Karena mungkin dari asas kebebasan ilmiah terutama itu memang ya karena memang punya ijtihad dan saya kira punya otoritas ya. Artinya mungkin kita yang pembelajar itu mungkin harus lebih biasa dengan perbedaan seperti itu Ustaz ya. Jangan mungkin karena berbeda lebaran itu seperti sudah beda. Wah, itu yang mungkin terjadi di masyarakat gitu ya. Padahal tadi ya ada istilah masing-masing gitu. Ya seharusnya kan seharusnya ya cukup pemerintah saja yang menetapkan. Tapi faktanya di Indonesia setiap ormas punya ijtihad sendiri. Sehingga yang Muhammadiyah nanti ikut Muhammadiyah, yang isbat pemerintah cuman bagusnya kita toleransi ya. Mau yang berpuasa dengan Muhammadiyah monggo, yang dengan pemerintah juga monggo, nggak usah berantem kan gitu. Cuman kalau kita katakan lebih afdol ya kalau bisa dengan apa yang diisbatkan pemerintah saja supaya satu suara kita di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Agung. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas karena sudah banyak yang izin live. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya,